Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku sekalian, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahqiq TV kali ini akan mengisahkan tentang orang terakhir yang masuk surga. Dari sebuah hadits yang sahih, diceritakan orang yang paling terakhir masuk surga. Dia akan keluar dari neraka dengan kondisi tubuh hangus setengah tubuh dan mengeluarkan asap. Dia akan berjalan dan jatuh, berjalan lagi dan jatuh lagi. Setelah menjauh dari neraka, dia mengucapkan rasa syukur. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan aku dari kamu. Kamu di sini maksudnya adalah neraka. Dia keluar dari neraka setelah menerima azab pedih selama ribuan tahun. Setelah jauh dari neraka, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kepada orang itu dari jauh sebuah pohon. Sahabat-sahabatku sekalian, selama ribuan tahun, yang dia lihat dan alami adalah api yang membakar dan berbagai siksaan keras dan pedih lainnya. Melihat sebuah pohon yang rindang, bagi seseorang yang hidup dikelilingi api dan siksaan adalah sebuah pemandangan indah yang luar biasa. Rasa trauma dari kondisi selama ribuan tahun, bila melihat sebuah pohon rindang, tentu orang itu ingin menggapainya. Orang itu pun berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, aku ingin pohon itu." Allah berfirman, "Wahai anak Adam, adakah yang lain yang kau minta?" Orang itu menjawab, "Tidak ya Allah, aku minta pohon itu saja, tidak yang lain." Allah menyuruh malaikat untuk membawa orang itu ke pohon yang dilihatnya. Bernaung di bawah pohon rindang yang sejuk, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang itu mengira bahwa dirinya adalah orang yang paling besar nikmatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal seperti yang sahabat-sahabatku ketahui, bahwa pada saat itu, semua ahli surga sudah masuk dan menikmati berbagai kenikmatan yang ada di surga. Sementara dia sedang menikmati kesejukan pohon tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kepada orang itu dari jauh, sebuah pohon yang berbuah dan di sekitarnya ada air. Maka orang itu pun tergoda. Fitrah manusia selalu ingin lebih, tapi dia merasa malu untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sudah berjanji tidak akan meminta apa-apa lagi. Namun akhirnya dia paksakan diri untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Allah, saya minta pohon dan air, saya tidak akan meminta lagi." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai anak Adam, tadi kau sudah berjanji." Orang tersebut berkata, "Ya Allah, pohon dan air saja, saya tidak akan meminta lagi." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan, orang itu berjanji kepada Allah, tidak akan. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat orang itu sampai di pohon berbuah yang di sekitarnya ada air. Orang itu akhirnya menikmati buahnya, menikmati kesejukannya dan menikmati airnya. Dia menganggap bahwa dia adalah hamba yang paling besar nikmatnya yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan gerbang surga. Tercium oleh orang itu wanginya surga. Dari kejauhan, dia lihat orang-orang di surga menggunakan pakaian-pakaian indah dari sutra, dikelilingi bidadari-bidadari dan terdapat pohon-pohon yang indah. Orang itu ingin sekali memasuki surga, tapi orang itu merasa malu karena tadi sudah berjanji tidak akan meminta apa-apa lagi. Akhirnya orang itu pun memaksakan diri untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Allah, aku ingin surgamu, tidak akan minta yang lain." Allah berfirman, "Wahai anak Adam, tidak akan ada yang memuaskan kamu. Apakah kau mau apabila aku berikan seperti raja terkaya dunia?"
Sahabat-sahabatku sekalian tentu mengetahui bahwa raja terkaya di dunia dan tidak ada yang bisa menandingi sebelum zamannya dan setelah zamannya adalah Nabi Sulaiman alaihi salam. Kekuasaannya meliputi dimensi manusia, jin dan hewan. Sahabat-sahabatku sekalian, setelah mendengar permohonan orang tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada orang itu, "Apakah kau mau apabila aku berikan seperti raja terkaya dunia?" Orang itu menjawab, "Aku ridho ya Rob." Allah berfirman, "Aku akan berikan 2 kali lipatnya." Lalu dia sedikit berteriak karena gembira, "Aku ridho ya Rob." Allah berfirman lagi, "Kau akan mendapatkan 2 kali lipatnya lagi." Orang itu menjawab lagi, "Aku ridho ya Rob." Dialog itu terus berlanjut sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada orang itu 10 kali lipatnya raja dunia. Saking gembiranya, orang itu berkata hal yang terbalik, "Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu, ya Allah." Karena begitu gembiranya, orang itu jadi gugup dan kacau pembicaraannya. Sahabat-sahabatku sekalian, surga itu di depan mata. Mungkin saat ini, bagi kita semua, surga dan neraka adalah sebuah janji dan ancaman yang bersifat goib, jauh dari daya jangkau pemikiran, dan hanya angan-angan. Sahabat-sahabatku semua, apakah Anda ingat pada waktu masih kecil? Orang tua kita, guru-guru kita, dan orang-orang dewasa pada saat itu, selalu menasihati kita agar rajin belajar, agar bisa sukses di masa depan. Atau orang tua kita, guru-guru kita, dan orang-orang dewasa pada saat itu, bertanya, "Kalau kamu sudah besar nanti mau jadi apa?" Saat ditanya seperti itu, kita akan menjawab, menjadi dokter, polisi, atau menjadi apapun yang kita mau, sambil menerawang. Pada saat itu, kita belum tahu rasanya menjadi dewasa, memiliki profesi, dan sebagainya. Bagi seorang anak kecil, itu semua hanya angan-angan. Tapi saat ini, sahabat-sahabatku semua, sudah berada di usia yang dulu masih berupa angan-angan waktu kita masih kecil. Apa yang dulu menjadi angan-angan, kondisi usia dewasa, apabila umur sampai, sekarang menjadi kenyataan. Apakah kita sekarang menjadi apa yang kita inginkan waktu kecil? Belum tentu, karena untuk mencapai apa yang kita inginkan waktu kecil, seperti apa yang selalu diingatkan oleh orang tua kita, guru-guru kita, dan orang-orang dewasa pada saat itu, kita harus belajar dengan rajin dan tekun. Begitu pula dengan alam kubur, akhirat, serta surga dan neraka. Kita semua akan sampai pada masa di sana. Apakah kita akan nyaman di alam kubur? Apakah kita akan nyaman di akhirat? Apakah kita akan masuk surga, atau kita malah masuk neraka? Semua tergantung amal-amalan kita. Sekarang semua itu seperti hanya masa angan-angan saja di kita semua. Namun, seperti saat kita masih kecil, usia dewasa yang tadinya hanya angan-angan, ternyata kita semua sudah sampai pada masa ini. Begitupun akhirat, surga, dan neraka. Masa itu semuanya akan sampai pada kita. Apakah sahabat masih belum mau menyiapkan diri untuk akhirat? Kita semua ingin ke surga, tapi apakah kita dapat memperoleh yang kita mau? Sahabatku sekalian, ingat keinginan kita waktu kecil. Mari kita semua melaksanakan apa yang selalu diingatkan dalam Al-Quran dan Hadits untuk mendapatkan kenyamanan di alam kubur, kenyamanan di akhirat, dan menggapai surga. Demikian video kali ini sahabat. Kami akan memberikan informasi Islam lainnya yang insya Allah bermanfaat di video-video berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.